makan bergizi gratis ini bagi kelas menengah tidak ada artinya. Betul. Karena dianggap cuma remeh-temeh. Dan karena itu mengapresiasi kinerja Prabowo Gibran. Jadi hal yang wajar ketika kelas menengah ke bawah justru mendukung dan memberikan respon positif. Iya, saya kira wajar karena banyak program yang populis dari makan bergizi gratis, penghapusan utang untuk UMKM dan lainnya dan sebagainya. Kembali lagi di podcast Data Untuk Kita. Pada video kali ini kita kembali ditemani oleh Mas Arief Nurul Imam selaku analis politik nasional dan juga Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia. Selamat malam, Mas. Malam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang 100 hari evaluasi pemerintahan Prabowo Gibran. Ditemani Mas Arief. Ada satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan publik umum seperti itu, Mas Arief. Mengapa sebetulnya 100 hari dipakai sebuah indikator di dalam politik, Mas? Di beberapa pilpres memang 100 hari selalu dijadikan tolak ukur untuk mengukur kinerja seorang pemimpin yang dipilih berdasarkan pemilihan langsung, termasuk dalam pilkada. Tak terkecuali dalam pemilihan presiden, apalagi dalam pilpres itu kemudian yang kita lihat tidak saja presiden dan wakil presiden terpilih, tetapi juga perlu dilihat kinerja para pembantu presiden berupa menteri atau wakil menteri dan kepala badan. 100 hari saya kira merupakan rentang waktu yang cukup untuk menilai sejauh mana kinerja dan prospek masa depan dari setiap pemerintahan, termasuk kabinet merah putih. Itulah mengapa 100 hari saya kira kita sudah bisa menilai sejauh mana potensi kabinet atau pemerintah itu dalam merealisasikan visi misi dan janji kampanye. Oke, Mas Arief. 100 hari dianggap cukup seperti oleh publik untuk menilai bagaimana berjalannya pemerintahan. Mas Arief, kita tahu Prabowo Gibran ini misinya tercatat atau programnya tercatat dalam Astacita seperti Mas Arief. Ya. Kurang lebih ada 8 Astacita yang dijelaskan oleh mereka, yang ingin dicapai oleh mereka. Mulai dari HAM, kemudian juga ekonomi, pertahanan, dan lain sebagainya. Untuk memulai sebuah analisis, Mas Arief, secara umum, apakah 8 poin yang dilakukan, yang dimisikan oleh Prabowo Gibran ini sudah tercapai atau seperti apa, Mas? Kalau dilihat dari visi misi atau Astacita Prabowo Gibran, saya kira ada beberapa hal yang fundamental bisa kita lihat. Misalnya komitmen dalam HAM itu ditunjukkan dengan membentuk kementerian khusus, Kementerian HAM. Terus komitmen terhadap misalnya keberpihakan terhadap UMKM. Prabowo Gibran, pemerintah ini memberikan misalnya pemutihan hutang untuk UMKM. Contoh lainnya lagi misalnya beberapa peristiwa politik ketegasan Prabowo juga diuji soal misalnya pemagaran laut di Teluk Jakarta. Instruksi presiden harus segera dibongkar karena itu jelas merugikan nelayan di satu sisi dan di sisi lain tentu itu melanggar hukum. Itu saya kira yang bisa menimbulkan optimisme publik bahwa Pak Prabowo memiliki komitmen untuk mewujudkan Astacita dan memiliki kemauan politik untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Meski ini masih prematur dan tentatif, tetapi 100 hari kinerja pemerintah setidaknya kita bisa melihat arah kebijakan ke depan dan sejauh mana komitmen pemimpin dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Tapi apa evaluasi, Mas, dalam 100 hari ini, Mas? Apakah ya kita tahu bahwa 100 hari ini bukan hal yang lama, bukan hal yang sebentar sebenarnya. Nah, pasti ada catatan dari Mas Arief sebagai analis politik dan juga Direktur Skala Data Indonesia seperti itu. Apa sebetulnya Mas Arief kritik terhadap pemerintahan saat ini sebelum
sebelum melanjutkan ke hari-hari berikutnya selama 5 tahun ke depan? Oke, saya kira kita harus berbicara, kita mengutip survei Ya. yang dilakukan Litbang Kompas. Pak Prabowo ini memiliki tingkat kepuasan publik yang lebih tinggi ketimbang misalnya Pak Jokowi. Ya. Hari ini hasil Litbang Kompas misalnya 80,9% menyatakan puas dengan kinerja Prabowo Gibran. Sebaliknya hanya sebesar 19,1% masyarakat yang menyatakan tidak puas. Bahkan para pemilih PDIP yang notabene bukan pemilih Pak Prabowo, banyak 2/3 dari survei Litbang Kompas menyatakan puas dengan Prabowo Gibran. Ini tentu tidak lepas dari tindakan-tindakan yang dilakukan Pak Prabowo dalam menyusun batu bata misalnya kebijakan-kebijakan ke depan. Oke. Tapi apakah bisa dilihat dengan membagi antara Pak Prabowo dan Mas Gibran? Kira-kira siapa yang justru mendongkrak pemerintahan ini, Mas? Saya kira kalau kita lihat pemerintahan ya ini paket, tentu yang kita lihat Prabowo Gibran, tetapi yang menjadi faktor determinan tentu presiden. Karena wakil presiden itu bisa bekerja atau bisa melakukan kerja ketika ada mandat dari presiden atau presiden mendapat halangan. Itu saya kira yang lebih fair. Tentu dari 100 hari kinerja ini masih ada kekurangan-kekurangan yang jadi bahan evaluasi ke depan yang harus dilakukan Pak Prabowo. Misalnya kita juga tidak bisa menafikan beberapa menteri yang melakukan blunder politik, komunikasi politik yang buruk, dan itu menimbulkan resistensi terhadap Pak Prabowo sebagai pemimpin tertinggi di Republik ini. Apakah perlu reshuffle, Mas? Ya, saya kira seiring perjalanan waktu reshuffle akan dilakukan, entah faktor kinerja dan faktor politis. Faktor politis tentu akan terlihat bagaimana konfigurasi politik, misalnya jika Bu Mega ketemu Pak Prabowo Subianto. Kalau kemudian itu bertemu dan terjadi konsensus politik, sangat besar segera terjadi reshuffle. Kedua, reshuffle juga akan terjadi misalnya ketika ada menteri yang kinerjanya jeblok, kinerjanya buruk, dan kemudian ini akan menjadi beban politik bagi Prabowo Subianto dalam menjalankan mandatnya sebagai presiden. Dua indikator inilah yang saya kira akan menjadi titik picu reshuffle, dan ini hanya soal waktu. Ada dua, ada peta politik, kemudian ada kinerja pembantu presiden atau para menteri dan lembaga. Kalau melihat dari kinerja Mas Arief, siapa yang perlu menurut Mas Arief ganti atau reshuffle? Mas Arief melihat tadi mungkin Mas Arief bilang kita tahu ada Mendes yang sempat blunder, Menteri HAM, kemudian bahkan PCO-nya sendiri kantor komunikasi presiden yang ibu siapa lupa saya namanya itu sempat salah sebut seperti itu kan. Nah, kira-kira menurut Mas Arief dari kinerja parlemen saat ini siapa yang perlu direshuffle dan mengapa? Ini saya biar objektif, ini ada hasil riset yang dilakukan oleh teman juga, Selios, Mas Bisma Yudhistira. Beliau membuat laporan 100 hari Prabowo Gibran tentang ekonomi, energi, lingkungan hidup, dan penegakan hukum. Dari hasil laporan survei ini, biar saya objektif, Pak Selios, lembaga Selios menilai menteri berkinerja terburuk itu satu, Natalius Pigai, Menteri HAM ya. Menteri HAM. Kita tahu Pak Natalius Pigai ini termasuk dalam tanda petik menteri yang frontal. Misalnya kemarin soal minta anggaran. Budget 20 triliun. Kedua, belak-belakan bahwa pernah punya pacar 3. Betul, tidak punya istri. Tidak punya istri. Itu saya kira bisa jadi itu menjadi catatan publik dan kemudian menganggap Menteri HAM layak berkinerja buruk. Ini temuan Cilios. Kedua, Budi Ari misalnya. Budi Ari tentu mantan Menteri Infokom dan sekarang Menteri Koperasi juga dinilai terburuk kedua memimpin di kabinet ini. Secara politik ini juga rentan karena bisa jadi sebagai orangnya Jokowi, proksinya Pak Jokowi di kabinet, jika terjadi keretakan politik antara kubu
Jokowi dan Jokowi Prabowo. dengan Prabowo tentu potensial untuk direshuffle. Apalagi kasus judol kemarin Mas Arif. Ya judul, belum lagi soal judi online yang dikait-kaitkan dengan Budi Aris Setiadi ketika menjabat Sebagai Menkominfo. Menkominfo. Ketika Bahlil Lahadalia ini juga dianggap terburuk ketiga setelah Natilius Pagi Budi Aris Setiadi. Iya. Itu berarti catatan dari Celios Mas Arif ya. Jadi saya mengutip biar saya tidak objektif. Oke. Tapi dari itu semua Mas Arif, kita tahu bahwa ada juga beberapa menteri yang menurut catatan Celios itu baik seperti itu ya Mas Arif ya. Nah, kira-kira Mas Arif apa yang sebetulnya perlu diperhatikan oleh para menteri-menteri atau para pembantu presiden ini untuk mensukseskan atau melanggengkan jalannya pemerintahan Indonesia ini, Mas? Ya, apa yang harus dilakukan para menteri? Tentu menteri itu sebagai pembantu presiden harus menjalankan apa yang menjadi visi presiden. Dan karena itu seorang menteri juga harus memahami apa yang menjadi kehendak presiden, apa yang menjadi pikiran dan apa imajinasi presiden. Para menteri di Kabinet Merah Putih mesti mampu kemudian menerjemahkan dalam langkah-langkah kebijakan strategis. Dan sejatinya secara target atau secara strategik ini sudah dilakukan Pak Prabowo dengan melakukan retreat di Magelang. Retreat di Magelang itu fungsinya bagaimana terjadi persenyawaan dalam Kabinet Merah Putih agar para pembantunya di kementerian ini bisa menerjemahkan apa yang menjadi cita-cita dan visi dari Pak Prabowo. Oke, Mas Arif, sebelum kita masuk sedikit lagi nih, saya akan membahas soal pemerintahan Prabowo. Ada beberapa pembantu presiden lainnya yang juga blunder, Mas Arif. Ya. Ya, apakah Mas Arif melihat staf khusus presiden, kemudian juga beberapa pembantu presiden selain menteri dan lembaga juga perlu dievaluasi, Mas? Iya, saya kira kalau soal lembaga namanya pemerintahan tentu harus komprehensif, tetapi memang titik fokusnya ini di kabinet, artinya menteri, wakil menteri atau kepala badan. Kalau dilihat dari kinerja selama ini memang ada beberapa menteri yang melakukan blunder, baik itu bagaimana cara berkomunikasi atau potensial penyalahgunaan kekuasaan wewenang. Kita misalnya masih ingat bagaimana Menteri Desa menggunakan kop surat desa untuk acara kepentingan keluarga. Itu meski sebetulnya tidak fatal, tetapi juga akan menimbulkan resistensi publik, dan pada gilirannya akan jadi beban politik Pak Prabowo Subianto. Kasus yang terakhir paling mutakhir misalnya Kementerian Ristek Dikti. Yang itu juga demo ya Mas ya? Didemo oleh ASN-nya pegawai sendiri, di sana. Isu yang beredar atau tuntutan para pendemo dianggap menteri tersebut otoriter, arogan, dan lainnya dan sebagainya. Ini tentu juga akan menjadi atensi dan evaluasi bagi Prabowo Subianto. Jika kemudian ini menjadi beban politik, tentu ini akan menjadi pertimbangan politik untuk misalnya melakukan reshuffle. Mas, kembali sedikit ke tingkat kepuasan Prabowo Jokowi ya Mas ya. Ada satu hal menarik Mas, ini dari Litbang Kompas bilang bahwa responden yang memberikan respon positif kepada Prabowo Gibran adalah dengan tingkat pendidikan yang rendah seperti itu. Nah, apakah ini juga bentuk keberhasilan Prabowo Gibran untuk memberikan program kepada masyarakat di kalangan menengah ke bawah, Mas? Ya, saya kira program populis Pak Prabowo itu banyak. Dari makan bergizi gratis, bansos, penaikan gaji kalau kenaikan gaji ASN dan guru, terus penghapusan atau pemutihan utang UMKM. Itu menyasar kelas menengah ke bawah. Dan karena itu sangat wajar kalau kemudian kepuasan publik itu banyak menyasar di segmen tersebut. Kita misalnya makan bergizi gratis itu bagi kelas menengah tidak ada artinya. Karena dianggap cuma remeh-temeh. Tetapi bagi masyarakat kelompok kecil, anak-anak buruh, anak-anak yang pekerja kasar, ini tentu sangat berharga. Tidak semua masyarakat di Indonesia bisa menikmati misalnya makan bergizi gratis dengan lauk pauk, dengan ikan, dengan daging, dengan telur yang memiliki protein tinggi.
Sementara bagi kelas menengah ke atas tentu ini bukan barang mewah, tetapi bagi masyarakat kecil ini sebuah keistimewaan dan kemewahan. Jadi Dan karena itu mengapresiasi kinerja Prabowo Gibran. jadi hal yang wajar ketika kelas menengah ke bawah justru mendukung dan memberikan respon Iya, positif terhadap Prabowo. saya kira wajar karena banyak program yang populis dari makan bergizi gratis, penghapusan utang untuk UMKM dan lainnya dan sebagainya. Terakhir Mas Arief, yang ingin saya tanyakan secara pribadi saudara Mas Arief. Kalau Mas Arief melihat bahwa pemerintahan ini kan tidak bisa dilihat dari satu aktor. Artinya bahwa kita melihat Prabowo juga melihat Mas Gibran seperti ya. Pak Prabowo juga melihat Mas Gibran. Bagaimana Mas Arief melihat sinergitas kedua dari presiden dan wakil presiden kita Mas Arief? Saya kira soal sinergisitas yang kita lihat tentu pemerintah itu duit tunggal. Artinya meski ada presiden dan wakil presiden, tetapi soal sinergisitas memang belum terlihat ada retakan secara politik di permukaan. Tetapi kita tidak tahu bagaimana kemudian dapur kabinet ini, apakah kemudian terjadi saling pemotongan, misalnya karena Mas Gibran juga pengen membangun kapital politik, kemudian melakukan kebijakan-kebijakan di luar kendali Pak Prabowo Subianto. Tetapi yang saya lihat hari ini, saya kira masih dalam kendali penuh Pak Prabowo Subianto. Oke, terima kasih Mas Arief atas catatan dari evaluasi Pak Prabowo. Kita lihat ya Mas Arief ya, beberapa bulan ke depan, bahkan beberapa tahun ke depan kita akan mengulas bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Terima kasih Mas Arief atas kesempatannya. Sampai jumpa, jangan lupa share, subscribe, dan like video kali ini. Sampai jumpa di lain episode.